Selamat malam semuanya. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Selamat malam Romo, Bapak Ibu, para emoser, sahabat KKS, dan semua pencinta kitab suci dimanapun berada. Senang sekali rasanya setiap Rabu malam kita bertemu di Zoom ini. Teman-teman yang terkasih, malam ini kita berjumpa dalam acara bekal yaitu belajar kasih Allah. Malam hari ini akan dibawakan oleh Romo Uut dengan tema doa Bapa Kami. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini kita walaupun dalam suasana libur menjelang libur panjang ya, tapi kita tetap teman-teman meluangkan waktu dengan setia meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom ini. Maka teman-teman yang ada di sini semua sebenarnya malam ini adalah pilihan Tuhan untuk mengikuti Zoom ini. Makanya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita boleh diizinkan mengikuti Zoom malam ini. Malam hari ini tema yang akan dibawakan Romo Uut adalah doa Bapa Kami. Sebelum kita mendengarkan pemaparan Romo Uut, saya akan bacakan sedikit biodata dari beliau. Beliau bernama Carolus Putranto PR. Betul ya Romo? Dengan nama bekannya Romo Uut, kita udah kenal semua. Romo adalah tanggal lahir di Jakarta 13 Mei 1975. Tempat tanggal tahbisan Paroki Galaksi Santo Bartolomeus tanggal 15 Agustus 2006. Riwayat studinya tahun 1996 sampai 2000, studi filsafat di STF Driakarya Jakarta. Tahun 2001 sampai 2004, studi teologi di Universitas Kepausan Urbanina, Roma. Tahun 2004 sampai 2007, studi master teologi misi di Universitas Kepausan Urbaniana, Roma. Tahun 2010 sampai 2016, studi master teologi fundamental di Institut Katolik Paris, Perancis. Dan riwayat tugasnya, beliau adalah tahun 2007 sampai 2009 menjadi pastor rekan di Gereja Pondok Gede Paroki Kalvari. Tahun 2009 sampai 2010 menjadi pastor rekan di Gereja Pantai Indah Kapuk Paroki Regina Coeli. Dan yang terakhir 2016 sampai sekarang menjadi dosen teologi di STF Driakarya. Sekarang menjadi Romo Pamong Seminari Tinggi Santo Yohanes Paulus II KAJ. 2021 sampai sekarang menjadi Komisi Kateketik KAJ. Demikian ya Romo. Jika ada salah mohon maaf. Baik, demikian sedikit perkenalan kita dengan Romo Uut. Bapak, Ibu, dan teman-teman sahabat terkasih, mari sebelum dimulai kita tundukkan kepala untuk kita satukan hati mohon penyertaan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas malam hari ini. Engkau berkati kami dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Kini kami dapat mengikuti Zoom ini. Semoga Engkau melancarkan apa yang menjadi sarana gadget dan internet kami. Semoga semuanya lancar. Dan kami juga membawa doa untuk Romo Uut yang akan menyampaikan tentang doa Bapa kami ini. Semoga apa yang beliau sampaikan itu
seturut dengan apa yang Engkau ajarkan. Dan semoga kami semua akan memahami dan lebih mengerti tentang firman-firman-Mu dengan apa yang disampaikan nanti melewati Romo Uut. Terima kasih Bapa, semoga kiranya Engkau selalu memberkati kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Romo Uut, sekarang saatnya saya persilahkan Romo Uut. Silakan Romo Uut untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Vero. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang bisa berkumpul melalui ruang Zoom ini untuk berbagi. Kita mau berbagi kekayaan iman kita, khususnya doa Bapa kami. Saya langsung siarkan saja apa yang sudah saya siapkan. Iya. Ya, jadi tema kita malam ini adalah doa Bapa kami. Nah, ini doa Bapa kami. Saya mengambil subjudul puisi yang revolusioner karena doa Bapa kami itu sangat puitis. Puitis dalam arti kalau kita lihat doa Bapa kami itu ada simetrisnya, kita bisa melihat doa Bapa kami itu dibagi dua. Yang satu dikaitkan dengan di dalam surga, yaitu nama Allah Bapa dan kerajaan Allah Bapa dan kehendak Allah Bapa. Itu dalam surga, ya kan? Lalu bagian yang kedua itu dikaitkan dengan di atas bumi. Apa itu? Rezeki pada hari ini, kesalahan kami, dan cobaan. Nah, itu dua bagian doa Bapa kami yang ternyata kalau kita lihat itu saling berhubungan. Maka kita akan lihat nanti bagaimana nama Allah Bapa dikaitkan dengan rezeki kita, bagaimana datanglah kerajaan-Mu dikaitkan dengan pengampunan, dan bagaimana jadilah kehendak-Mu dikaitkan dengan pencobaan. Nah itu, maka doa Bapa kami itu selain memang doa Tuhan Yesus yang ada dalam kitab suci kita, tapi juga bisa kita lihat sebagai doa yang sangat puitis. Nah itu tujuannya. Maka kita akan melihat doa Bapa kami sebagai bagian dari doa pokok kita, tapi juga supaya mudah memahaminya, kita bisa membayangkan, kita bisa memikirkan doa Bapa kami sebagai sebuah puisi. Puisi itu kan karya sastra. Maka sebenarnya paling gampang itu kalau kita lihat pantun ya. Romo Susilo suka bikin pantun ya kan, misalnya dia bikin pantun buah kedondong ya, buah belimbing ya. Karena itu bagian pertama. Lalu ada bagian yang kedua kan ya, dan seterusnya kata-katanya gitulah ya itu. Maka kita bayangkan doa Bapa kami sebagai sebuah puisi, ada bagian-bagiannya. Nah, maka pada malam ini kita akan melihat yang pertama apa itu doa. Yang kedua, Bapa kami sebagai sebuah puisi. Lalu kita akan melihat bagian inti dari pertemuan malam ini, yaitu komentar atas bagian pertama dari doa Bapa kami. Saya membatasi untuk bagian pertama dulu. Bagian yang kedua belum selesai saya pelajari, maka kita akan melihat bagian yang pertama. Tapi nanti akan saya singgung sedikit bagian yang kedua, saya hubungkan. Ada hubungannya. Nah itu. Maka kita akan fokus ke bagian yang pertama, yaitu bagian di dalam surga. Nah ini tiga bagian yang akan kita lihat dalam pembicaraan kita malam ini. Kita akan pertama-tama mau mendalami apa itu doa lebih dahulu. Jadi kita mau melihat apa itu doa dalam semangat kitab suci. Apa itu doa? Nah, ternyata kalau kita melihat kitab suci, yang namanya doa itu berkembang. Jadi dalam tradisi orang Israel, bagaimana mereka memahami doa itu ada perkembangan. Pertama-tama, ini wajar, dan ini paling akrab dengan kita, doa itu dikaitkan dengan doa permohonan. Nah ini kan biasa ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam perayaan Ekaristi kita ada doa umat. Itu kan isinya permohonan. Lalu kita juga kalau doa sebelum makan, mohon berkat, ya kan. Lalu sebelum melakukan perjalanan, mohon perlindungan. Maka
kata doa pertama-tama dihubungkan dengan permohonan. Nah, itu ada dalam kitab Mazmur. Maka kitab doa itu sebenarnya bisa kita temukan dalam kitab Mazmur. Nah, dalam kitab Mazmur kita melihat ada dua bentuk permohonan. Yang pertama, permohonan disampaikan melalui keluhan. Yang kedua, permohonan disampaikan secara langsung eksplisit melalui permintaan. Jadi, orang Israel kalau berdoa memohon sesuatu itu nggak ujuk-ujuk eksplisit, bukan hanya secara eksplisit, tapi juga melalui keluhan, melalui cerita. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat sekarang Mazmur 64 ayat 1. Mazmur 64 ayat 1. Ada yang sudah menemukan? Yang menemukan boleh langsung membacakan untuk kita semua. Mazmur 64 ayat 1. Maaf, ayat 1 sampai ayat 3. Ya. Saya bacakan ya, Romo. Ya, siap. 64 ayat 1 sampai ayat 3 ya. Silakan, Bu. Oke, Terima kasih. baik. Mazmur 64 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suara keluh kesahku. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang beringas. Sembunyikanlah aku terhadap gerombolan penjahat, terhadap kerusuhan para pelaku kejahatan. Iya, terima kasih Ibu. Nah, itu lihat, itu kan doa permohonan ya. Ini bentuk doa pertama, yaitu permohonan, tapi permohonannya itu tidak hanya minta ya, tapi ada ceritanya. Dengarlah suaraku ya. Tuhan diminta untuk mendengarkan suara kita sebagai pendoa pada waktu aku mengadu. Jadi nggak hanya Tuhan dengar dong, tapi ada ceritanya, yaitu pada waktu aku mengadu. Apa permintaannya? Jagalah nyawaku terhadap musuh. Sembunyikanlah aku terhadap kesepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatannya. Jadi orang Israel ketika meminta, ketika memohon, itu tidak hanya meminta secara eksplisit, tapi juga dengan menyampaikan cerita, dengan berkeluh kesah. Nah, itu kan tidak asing sebenarnya untuk kita ketika ada teman kita datang gitu, karena tiba-tiba, aduh gimana nih ya, tagihan lagi banyak nih, terus orderan sedikit nih, gimana dong? Itu kan mengeluh ya. Tapi kita tahu, oh dia ngeluh mau minjem duit nih kayaknya nih. Ah itu. Seperti itu kurang lebih Mazmur keluhan. Mazmur keluhan adalah bentuk doa permohonan yang disampaikan melalui keluhan, melalui kisah hidup yang tidak mudah. Maka ketika orang Israel meminta kepada Yahweh, mereka tidak hanya ujuk-ujuk datang minta sesuatu, tapi mereka bercerita. Dan mereka meyakini Allah mendengarkan cerita mereka dan akan mengabulkan apa yang mereka butuhkan. Maka Mazmur keluhan sebagai doa permohonan itu lebih implisit, seolah-olah pendoa itu tahu dan percaya bahwa Allah tahu apa yang aku butuhkan, bahkan ketika aku tidak memintanya secara eksplisit. Seperti contoh saya tadi, teman datang lalu mengeluh, tagihan menumpuk, orderan sedikit, ya, dia percaya temannya pasti ngerti nih. Masa temannya datang mengeluh begitu langsung bilang, ih kasihan dia lu. Enggak, pasti temannya akan bertanya, oh kamu membutuhkan sesuatu, butuh duit berapa? Nah itu. Nah, maka ketika orang Israel meminta sesuatu melalui Mazmur keluhan, itu mengungkapkan keyakinan, kepercayaan si pemazmur bahwa Allah tahu apa yang paling dia butuhkan, juga kalau dia tidak menyampaikannya secara eksplisit, tetapi secara implisit melalui keluhan dia. Nah, ini adalah bentuk permohonan yang pertama dalam kitab Mazmur, yaitu melalui keluhan, maka disebut Mazmur keluhan. Tapi ada juga sih memang yang eksplisit, langsung minta kepada Tuhan apa yang dia harapkan. Maka kita lihat misalnya Mazmur 60 ayat 11.
Oke. Ini mungkin agak berbalut juga dengan keluhan di sini. Kita lihat Mazmur 60 ayat 11 sampai 13. Oke. Ada yang mau membacakan? Saya bacakan, mau. Ya, silahkan. Terima kasih. 11 sampai 60, 11 sampai 14. 13, baik. Ya. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Ya, terima kasih, Ibu. Nah, kita lihat di sini ada perpaduan antara keluhan dan permintaan eksplisit ya. Jadi ada keluhan, siapakah yang membawa aku ke kota berkubu? Ya kan keluhan tuh. Aduh, siapa dong yang bisa membawa aku ke benteng, menyelamatkan aku ya. Ini kan sebenarnya pertanyaan retoris, pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Karena kalau orang percaya pada Allah, ya pasti Allah lah yang akan membawa dia. Tapi lihat bagaimana orang Israel bahkan dalam berdoa pun ada seninya ya, seni berdoa. Mereka tidak langsung meminta secara eksplisit, tapi juga melalui keluhan. Karena apa? Karena mereka yakin Allah tahu apa yang mereka butuhkan. Siapakah yang akan membawa aku ke kota berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami? Nah itu. Maka Allah yang telah membuang Israel, Allah juga yang akan mengembalikan. Maka dengan cerita ini, dengan keluhan ini, orang Israel membungkus permintaannya dengan keluhan. Jadi sebenarnya keluhan itu isinya permintaan, permohonan. Nah ini adalah bentuk pertama dari doa, yaitu doa permohonan. Tetapi Mazmur tidak hanya berisi doa permohonan, tapi juga doa syukur. Dan ini doa yang menanggapi apa yang Allah perbuat dalam hidup orang Israel, dalam hidup kita. Maka kita akan melihat contohnya Mazmur 30 ayat 4. Mazmur 30 ayat 4. Ada yang sudah menemukan? Ya, silahkan. Boleh. Ya. Ayat 4 saja. Ya, 4 aja. Ya. Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Iya, itu dia. Jadi apa yang Tuhan buat itu kemudian diceritakan. Kalau tadi menceritakan keluh kesah supaya Tuhan berbuat sesuatu, di sini dibalik. Tuhan sudah berbuat sesuatu lalu diceritakan sebagai sebuah pujian. Kalau kita lihat ayat berikutnya, ayat 5, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Nah, itu kan pujian ya. Maka dalam mazmur syukur itu tidak hanya mengatakan, syukur ya Tuhan, Engkau telah mengabulkan kami melalui 3 novena, enggak. Tapi diceritakan, diulang kembali apa yang sudah pernah Allah buat dalam hidup pendoa, dalam hidup pemazmur ya kan. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Artinya telah diselamatkan dari bahaya maut. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nah ini mazmur pujian, memuji Allah karena apa yang telah Dia buat dalam hidup pemazmur. Tidak hanya memuji, tapi juga ada syukur yang secara eksplisit. Kita lihat, itu ada di Mazmur 108 ayat 3. Baca mau. Ya, silahkan. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Bisa dilanjutkan ayat 4. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Iya, terima kasih Ibu. Nah, lihat, doa mengalami perkembangan. Semula meminta, memohon melalui keluhan, atau meminta secara eksplisit. Tetapi ketika kemudian Tuhan sudah menanggapi, lalu pemazmur mengucapkan syukur atau memuji Tuhan sambil mengulang, mengenang apa yang sudah Tuhan buat. Tuhan Yesus
masih menggunakan doa ini. Dan gereja Katolik merawatnya. Maka doa syukur yang paling dahsyat adalah doa syukur agung. Doa syukur agung yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi itu contoh doa syukur itu. Mirip dengan doa Mazmur. Mengapa? Karena seperti pemazmur ketika mengucapkan syukur mengulang, mengenangkan apa yang telah Allah buat dalam hidupnya. Kita sudah melihat tadi bagaimana pemazmur diselamatkan dari dunia orang mati, maka pemazmur mengenang apa yang telah Allah buat. Dalam doa syukur agung, kita juga mengenangkan apa yang telah Allah buat dalam diri Yesus. Yang pada malam sebelum ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecah, itu kan mengenangkan. Nah, kita mensyukuri itu. Mensyukuri penyerahan diri Yesus. Nah, itu doa syukur. Yang jejaknya, yang polanya, itu masih kita praktekkan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Yaitu bersyukur dengan mengenang apa yang telah Allah buat. Nah, ini adalah dua bentuk doa dalam kitab Mazmur, yaitu permohonan dan syukur. Maka kita lihat relasinya ya. Memohon, dikabulkan, lalu bersyukur. Pertanyaannya, adakah dalam kitab Mazmur syukur yang disampaikan juga ketika permohonannya belum dikabulkan? Nah itu, apakah syukur itu semata-mata sejauh permohonannya dikabulkan, atau orang Israel tetap bersyukur juga ketika permohonannya belum dikabulkan? Apakah syukur itu semata-mata karena permohonan dikabulkan? Nah, itu dia. Ternyata tidak ya. Ternyata tidak. Karena apa? Karena kalau kita lihat dalam surat Rasul Paulus misalnya ya kan, Rasul Paulus selalu mengatakan bersyukurlah setiap waktu, bersyukurlah setiap saat. Maka orang Israel itu juga bersyukur juga ketika permohonannya tidak dikabulkan. Sebagai contoh kita akan melihat misalnya Mazmur mulai yang paling awal, Mazmur 1. Mazmur bab 1 itu kan pujian kepada Allah, tetapi tidak dikaitkan dengan permohonan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi entah dia itu sedang untung, entah dia sedang rugi, entah permohonannya dikabulkan atau tidak, dia tetap memuji Allah. Mengapa? Bukan karena permohonannya dikabulkan, tapi karena dia bisa menghayati dan menjalani kehendak Allah. Maka dia bersyukur bukan karena permohonannya dikabulkan, tapi dia bersyukur karena dia tidak bersama orang fasik. Dia tidak berkumpul dengan para pendosa. Dia rindu merenungkan Taurat Tuhan. Itu yang membuat dia bersyukur. Jadi syukur dan pujian untuk orang Israel tidak selalu dikaitkan dengan dikabulkannya apa yang mereka mohonkan. Rasul Paulus mengatakan itu, ya kan, bersyukurlah setiap saat. Mazmur 1 juga menekankan itu. Nah ini dua bentuk doa pertama yang kita temukan dalam kitab Mazmur. Tetapi kalau hanya ada dua bentuk doa ini, yaitu memohon dan bersyukur, itu tidak cukup. Mengapa? Karena seolah-olah yang mendorong orang berdoa itu dari luar. Apa itu misalnya? Memohon ya kan, memohon keselamatan. Keselamatan dari apa? Dari peristiwa berbahaya. Peristiwa berbahaya ada di luar diri kita. Bersyukur karena apa? Contohnya karena lepas dari bahaya maut. Bahaya ada di luar diri kita. Seolah-olah antara doa dengan hidupku itu terpisah, tergantung dari situasi. Maka ada yang kurang di sini. Itu sebabnya mengapa dalam sejarah doa Israel itu ada peran para nabi. Para nabilah yang kemudian mendorong orang Israel untuk tidak hanya berdoa
secara eksternal, secara hanya karena faktor dari luar. Para nabi itu adalah orang-orang yang diutus Allah untuk lebih menarik orang Israel ke dalam hatinya. Maka kalau kita lihat kitab para nabi, itu sikap para nabi itu cenderung negatif terhadap ibadat. Para nabi cenderung negatif terhadap hidup, berdoa, korban yang dipersembahkan oleh orang Israel. Mengapa? Karena bagi mereka, doa itu bukan pertama-tama menyangkut hidupku. Tadi kan doa permohonan, berarti kan permohonanku. Doa syukur, karena permohonanku dikabulkan. Untuk para nabi, doa pertama-tama bukan aku, tetapi doa harus dikaitkan dengan Allah. Maka tugas para nabi adalah menegaskan, kalau kamu berdoa, kamu berhubungan dengan Allah loh, dan Allah itu adalah Allah yang adil dan benar. Maka kalau berdoa bukan hanya lihat permohonan-permohonan, atau syukur karena permohonan dikabulkan, tidak. Berdoa pertama-tama harus mengubah orang semakin serupa, mirip dengan Allah yang adil dan benar. Itu sebabnya mengapa para nabi mengkritik hidup berdoa orang Israel yang tidak dikaitkan dengan perubahan hidup, yang tidak dikaitkan dengan transformasi hidup. Sebagai contoh, di sini saya memberikan 4 contoh nabi yang mengkritik hidup berdoa orang Israel, tapi kita tidak akan melihat semuanya, kita ngambil yang awal dan yang akhir saja. Kita mulai dengan kitab Amos. Kita mau lihat kitab Amos bab 5 ayat 21 sampai 24. Amos bab 5 ayat 21 sampai 24. Anda sudah menemukan? Saya bacakan ya, Romo. Ya, silahkan. Amos Terima kasih. 5 ayat 21 sampai 24. Ya. Aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Meskipun kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajianmu, aku tidak suka. Dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambun tidak akan kupandang. Jauhkanlah dariku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak akan kudengar. Tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Iya, terima kasih Ibu. Lihat bagaimana Nabi Amos membenci praktek doa berdoa, praktek beribadah, praktek mempersembahkan korban orang Israel. Aku membenci, aku menghina, artinya mengejek perayaanmu. Apa itu perayaanmu? Ya ibadah mereka. Perayaan-perayaan di bait Allah. Itu nggak suka Tuhan. Dan aku tidak senang perkumpulan rayamu, maka perkumpulan Sabat yang diadakan oleh Israel, Allah tidak suka. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepada kurban bakaran, apa itu kurban bakaran? Kurban bakaran itu adalah kurban yang diberikan untuk menghapus dosa atau juga untuk mengucapkan syukur. Maka kurban itu adalah wujud eksternal dari doa. Itu pun tidak disukai Allah. Maka Allah tidak suka dengan nyanyian puji-pujian, dengan iringan-iringan gambus, kecapi. Allah tidak suka itu. Mengapa? Karena doa itu tidak disertai dengan perubahan diri. Perubahan diri yang apa? Perubahan diri yang membawa si pendoa itu untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan. Itu. Maka para nabi itu memaksa orang Israel untuk tidak hanya berdoa, tapi bagaimana berdoa yang bisa membuat hidup mereka diubah. Berdoa sekaligus doa itu mentransformasi hidup mereka. Dan transformasi itu mengikuti sifat Allah. Dan Allah itu adalah Allah yang benar dan Allah yang adil. Nah inilah kritikan Amos terhadap hidup berdoa orang Israel. Karena tidak membawa transformasi, tidak membawa perubahan pribadi. Kita lihat sekarang contoh yang kedua, Nabi Yeremia. Yeremia bab 7
ayat 5 sampai 7. Yeremia bab 7 ayat 5 sampai 7. Oke, silakan. Ada yang mungkin mau membacakan? Apabila kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan sungguh-sungguh melaksanakan keadilan satu sama lain, jika kamu tidak menindas pendatang, anak yatim, dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti ilah lain yang mencelakakan kamu, maka aku akan membiarkan kamu tinggal di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Iya, terima kasih Ibu. Nah, ini Yeremia lebih keras lagi. Jadi Yeremia itu sebenarnya berguru dari nubuat Nabi Amos. Jadi Nabi Amos itu termasuk nabi kecil yang pertama yang muncul dalam sejarah Israel. Jadi nabi itu sebenarnya bukan profesi ya. Memang ada sih nabi profesi, artinya tukang ramal. Jadi pada zaman itu ada nabi-nabi yang memang menjadi pegawai negeri yang melayani raja. Dan nabi-nabi pegawai negeri ini bertugas untuk menemukan kehendak Allah bagi raja. Artinya meramalkan apa sih masa depan bagi raja, mana sih yang harus diambil jalan oleh raja supaya dia menang. Nah, itu nabi profesional, nabi yang disewa atau dibayar oleh raja. Tapi Amos, Yeremia ini bukan nabi profesional. Mereka nabi karismatik. Mereka ada di luar kekuasaan. Mereka menjadi nabi bukan karena mereka keinginan sendiri, tapi karena roh Allah menguasai mereka. Maka Amos itu sebenarnya sebelum dia menjadi nabi, dia itu, ada yang tahu nggak? Profesi Amos sebelum jadi nabi ya, Pak? Mungkin ada yang tahu, ada yang ingat? Kalau kita lihat Amos bab 1 tadi itu. Peternak domba, Romo. Amos, ya. Amos sebelum jadi nabi itu peternak, ya. Tapi bukan domba, bebek. Dia itu peternak itik. Maka kalau zaman sekarang dia mungkin salah satu, iya dikatakan peternak domba ya dari Tekoa. Dia peternak domba sebelum menjadi nabi. Maka lihat bagaimana profesi nabi itu datangnya dari Allah. Dulu dia itu peternak, sekarang menjadi nabi. Nah, itulah Amos. Yeremia juga begitu. Yeremia itu dulu bukan nabi, tapi dia itu imam. Dia anak seorang imam. Maka pada masa itu, kalau bapaknya imam, maka anaknya wajib meneruskan tugas bapaknya. Maka ini adalah panggilan kenabian yang datangnya dari Allah sendiri. Maka nabi-nabi ini berani melawan kekuasaan karena mereka yakin aku menjadi nabi bukan karena raja, aku menjadi nabi karena Allah. Maka mereka berani mengkritik para raja dan juga berani mengkritik kehidupan rohani orang Israel yang tidak membawa perubahan. Nah, kita kembali ke Yeremia. Yeremia itu mengkritik orang Yehuda. Mengapa? Di tengah ancaman kerajaan Babilonia, orang Yehuda seolah-olah menjadikan bait Allah sebagai jimat mereka. Mereka yakin, selama bait Allah masih berdiri, Allah beserta kita. Dan kalau Allah beserta kita, Allah akan melindungi kita. Melindungi dari siapa? Dari kerajaan Babilonia, dari Raja Nebukadnezar. Nah, ini keyakinan orang Yehuda. Pokoknya selama ada bait Allah, jangan takut. Karena bait Allah ada tempat tinggal Allah. Dan inilah yang dikritik oleh Yeremia. Sederhananya begini. Bagaimana kamu bisa yakin, hai orang Yehuda, bahwa Allah tinggal di baitnya, bahwa Allah tinggal di rumahnya jika kamu tidak melakukan keadilan dan kebenaran? Bagaimana mungkin Allah betah tinggal di baitnya sementara kamu melakukan ketidakadilan?
dan melakukan banyak pelanggaran. Nah, inilah kritik Yeremia. Maka dengan bahasa sederhana, Yeremia mengkritik orang Yehuda yang seolah-olah menjadikan Bait Allah sebagai jimatnya. Jimat itu kan sesuatu yang kita pegang, yang kita kuasai, kita pakai untuk mencapai tujuan tertentu tanpa diriku harus mengalami transformasi. Bait Allah bukan jimat. Maka kalaupun bait Allah nggak ada, selama orang Yehuda melakukan keadilan dan kebenaran, mereka disertai Allah juga ketika bait Allah tidak ada. Nah, ini adalah kritik Yeremia. Maka sekali lagi ditegaskan, para nabi meminta orang Yehuda dan orang Israel untuk berdoa sedemikian rupa sehingga doa mereka itu mengubah hidup mereka. Dan doa memang betul harus bisa mengubah. Karena apa? Karena berdoa berarti berelasi dengan Allah, dan Allah yang kita ajak berelasi dengan doa adalah Allah yang adil dan benar. Maka salah satu wujud doa adalah kalau si pendoa itu semakin hidupnya semakin adil dan semakin benar. Karena yang diajak bicara dalam doa adalah Allah yang adil dan benar. Ini adalah sumbangan dari para nabi. Membuat orang Israel untuk semakin mendalami hidup mereka. Yaitu hidup yang berpusat pada Allah, dan itu mengubah mereka juga dalam doa berdoa. Maka dengan demikian, doa itu bergerak dari permintaan, permohonan, lalu ke arah pujian dan syukur, dan kemudian terlibat pada karya Allah yang mewujudkan kebenaran dan keadilan. Inilah perkembangan doa. Dari meminta, berkembang menjadi bersyukur, dan berpuncak terlibat pada kehendak rencana Allah. Maka ketika doa tidak melibatkan kita pada kehendak Allah, itu belum doa. Atau doanya belum lengkap. Karena dalam kitab suci, doa tidak hanya meminta, doa tidak hanya bersyukur, tapi doa juga melibatkan diri kita pada rencana Allah. Ini sumbangan dari para nabi. Nah, inilah perkembangan doa dalam kitab suci Perjanjian Lama. Oke, maka sekarang setelah kita melihat Perjanjian Lama, kita lihat bagaimana berdoa menurut Santo Paulus. Menurut Santo Paulus, kita itu tidak tahu bagaimana kita berdoa. Roma 8 ayat 26. Jadi sebenarnya kita nggak tahu bagaimana kita harus berdoa. Pertanyaannya, kok kita bisa berdoa? Mengapa? Kita bisa berdoa karena Roh Kudus yang tinggal dalam batin kita. Itulah yang memampukan kita berdoa. Galatia 4 ayat 6-7. Maka doa Kristen itu keunikannya bukan dari rumusannya, bukan dari kata-katanya, bukan. Keunikan doa Kristen adalah doa ini datang dari Roh Kudus yang sudah dicurahkan ke dalam hati kita. Maka doa Kristen adalah sebenarnya Roh Kudus sendiri yang berdoa dari dalam. Dan kalau Roh Kudus yang berdoa dari dalam, dia juga mentransformasi kita. Maka sebenarnya doa orang Kristen itu menggenapi nubuat para nabi. Yaitu tidak hanya meminta, tidak hanya bersyukur, tapi juga transformasi diri. Bukan karena kata-kata manusia, tapi doa itu datang dari Roh Kudus sendiri. Dari dalam, dan itu mengubah. Inilah yang dikatakan oleh Santo Paulus. Dan Roh Kudus itu membebaskan manusia dan menjadikannya pewaris kerajaan Allah. Maka lihat bagaimana ada transformasi. Roh Kudus yang berdoa dalam diri kita membebaskan kita. Memampukan kita untuk berseru ya Aba, ya Bapa. Artinya apa? Kita hidup sebagai anak. Ini. Maka dengan demikian, dari surat Rasul Paulus kita melihat perkembangan doa dari permohonan ke puji syukur, ke keterlibatan dalam rencana Allah, dan berpuncak pada Allah sendiri yang melibatkan manusia dalam doa. Allah sendiri yang berdoa dalam diri kita, yaitu Allah Roh Kudus. Itu puncaknya. Nah, inilah
kekasan doa Kristen. Roh Kudus sendiri yang berdoa dalam hati kita. Maka dalam doa Kristen tidak bisa berdoa tanpa keheningan. Karena apa? Karena tanpa keheningan kita nggak bisa masuk ke dalam batin kita. Tanpa keheningan kita nggak bisa membiarkan Roh Kudus yang berdoa dari dalam. Tanpa keheningan, akhirnya doa itu bukan doa. Itu hanyalah kata-kata. Itu hanya bunyi yang keluar. Tanpa membawa perubahan. Persis itu yang dikritik oleh para nabi. Maka mungkin lebih sederhananya kita bisa melihat contoh pemahaman doa menurut Ibu Teresa dari Kalkuta. Ketika Ibu Teresa dari Kalkuta ditanya bagaimana Ibu Teresa bisa menjalani hidup sebagai orang suci, Ibu Teresa memberikan 6 jalan sederhana. 6 jalan sederhana itu dimulai dengan keheningan. Karena dari keheningan lahirlah doa. Dari doa lahirlah iman. Dari iman lahir kasih. Dari kasih lahir pelayanan. Dari pelayanan lahir kedamaian. Jadi hening melahirkan doa, doa melahirkan iman, iman melahirkan kasih, kasih melahirkan pelayanan, pelayanan melahirkan kedamaian. Lihat bagaimana dari doa kemudian muncul pelayanan. Ya, itu kan perkembangannya seperti itu. Doa melahirkan pelayanan. Doa adalah awal dari keterlibatan. Dan kemudian ada transformasi yaitu damai. Diri kita menjadi damai. Itu transformasinya di situ. Damai itu dalam bahasa Ibrani-nya shalom. Shalom itu artinya semuanya sudah tercukupi, tidak ada satupun yang kekurangan. Artinya aku sebagai pribadi sudah selesai. Itu shalom. Maka aku tidak lagi mencari pujian, aku tidak lagi mencari penerimaan, aku tidak lagi mencari popularitas. Kalau aku dipuji, syukur pada Allah. Aku dicaci maki, tidak apa-apa. Itu shalom, itu damai. Transformasi diri yang luar biasa. Itu rangkuman dari perkembangan doa menggunakan pemahaman Ibu Teresa seperti itu. Maka doa selalu melibatkan kita pada kehendak Allah, mentransformasi diri kita. Dan puncaknya adalah shalom, adalah damai tadi itu. Ya, itu adalah bagian yang pertama terkait dengan doa berdoa. Karena kita berbicara tentang doa Bapa kami. Maka doa Bapa kami itu adalah doa yang isinya permohonan, pesannya adalah keterlibatan. Seperti yang kita lihat nanti. Maka kalau doa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu dari permohonan ke syukur sampai pada keterlibatan, doa Bapa kami juga harus seperti itu. Doa Bapa kami selalu melibatkan kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak, kita harus hidup seperti Bapa kita. Ya, maka kalau Bapa kita mengampuni, ya kita sebagai anak diminta mengampuni juga. Seolah-olah Allah Bapa meminjam hidup kita supaya dunia mengenal siapakah Allah Bapa itu melalui kita anak-anaknya. Nah, itu kurang lebih arahnya ke situ. Mengapa kita membahas secara panjang lebar paham doa, tidak hanya kata, tidak hanya rumusan, tapi keterlibatan dan transformasi diri kita. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu struktur doa Bapa kami. Seperti saya katakan tadi, doa Bapa kami itu adalah puisi ya. Akan kita lihat nanti strukturnya apa. Tetapi sebelum sampai ke sana, kita melihat bahwa dalam sejarah gereja, kita punya 3 versi doa Bapa kami. Versi pertama itu Lukas 11, 2-4. Versi kedua itu Matius 6, 9-13. Versi ketiga itu dari kitab Didache yang ditulis di abad pertama, tahun 90-an. Kita akan melihat satu persatu versi ini. Sekarang kita melihat versi dari Injil Lukas dulu. Doa Bapa kami dari Injil Lukas. Lukas bab 11 ayat 2-4. Anda sudah menemukan? Saya bacakan, mau? Ya, silahkan. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat ketika ia berhenti berdoa. Berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya.
Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sampai 4, no? Iya, terima kasih sampai 4. Iya, terima kasih. Nah, ini versi pertama. Kita lihat ini versi yang sangat singkat ya. Kalau kita lihat versinya Lukas itu sangat singkat. Langsung disebut kata Bapa. Tidak dikatakan Bapa kami yang ada di surga. Enggak. Tapi langsung Bapa. Langsung menyapa. Itu mirip dengan Yesus di Taman Getsemani. Ketika dia ketakutan, dia langsung berseru, ya Aba, ya Bapa. Jikalau mungkin. Ya itu. Nggak ada embel-embel kami, dan tidak ada juga keterangan Bapa kami yang ada di surga. Enggak. Tapi langsung Bapa. Langsung kemudian disusul dengan permohonannya. Ini versi yang sangat singkat, ya, yang ada dalam Injil Lukas. Sekarang kita lihat versi yang kita pakai, yang kita gunakan, yaitu versi Matius bab 6 ayat 9 sampai 13. Ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, ini versi yang kita pakai. Mengapa versi ini yang dipakai bukan yang Lukas ya? Saya sendiri tidak tahu jawabannya, tetapi Injil Lukas itu disebut Injil gereja. Mengapa? Karena hanya dalam Injil Lukas lah kita satu-satunya kata eklesia gereja itu kita temukan. Itu yang pertama. Maka Injil Lukas itu disebut juga Injil gereja, karena kata gereja atau eklesia dalam bahasa Yunani hanya ditemukan dalam Injil Matius. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Injil Matius, doa Bapa kami tidak diletakkan dalam konteks permintaan para murid. Kalau dalam Injil Lukas tadi kita lihat ya, para murid melihat Yesus berdoa, kemudian meminta supaya mereka diajarkan doa yang khas pengikut Yesus. Karena mereka mengatakan, Yohanes Pembaptis mengajar para muridnya berdoa. Artinya, kekhasan gerakan Yohanes itu ada dalam doanya. Maka murid-murid Yesus juga mau supaya kita ciri khasnya apa nih? Doa dong. Yesus, ajarkan kami doa yang khas kita dong. Nah, itu Lukas. Tetapi dalam Injil Matius, doa itu dikaitkan dengan konteks yang lebih luas, yaitu khotbah di bukit. Maka ini lebih cocok dengan perkembangan doa tadi ya. Khotbah di bukit itu ada dari Injil Matius bab 5 sampai bab 7. Sementara seperti kita lihat, doa Bapa kami ada dalam Matius bab 6. Artinya ada di tengah-tengah. Dan memang khotbah di bukit, kalau kita baca, itu intinya adalah doa Bapa kami. Maka di tengah-tengah khotbah di bukit ada doa Bapa kami. Seolah-olah mau mengatakan bahwa khotbah di bukit yang isinya adalah aturan-aturan itu, larangan perintah itu, hanya bisa dilakukan kalau orang berdoa doa Bapa kami, atau dengan kata lain, khotbah di bukit adalah pengejawantahan atau perwujudan dari doa Bapa kami. Itu Injil Matius. Doa Bapa kami adalah pusat dari khotbah di bukit. Dan perintah-perintah dalam khotbah di bukit adalah perwujudan dari doa Bapa kami. Maka kita sekarang bisa melihat hubungannya. Doa Bapa kami itu selalu minta diwujudkan. Doa Bapa kami itu selalu minta keterlibatan kita. Tidak hanya didoakan, tapi doa yang mentransformasi kita sehingga kita
semakin serupa dengan Allah Putra. Semakin serupa dengan Yesus sendiri, Sang Anak. Ya, itu konteksnya doa Bapa Kami dalam Injil Matius. Ya. Dia menjadi pusat dari khotbah di bukit. Oke, saya lanjutkan. Nah, begitu agungnya doa Bapa Kami, versi Matius sampai-sampai pada masa itu, pada abad ketiga, hanya orang yang dibaptis yang boleh mendoakannya. Kalau orang belum dibaptis, maka tidak akan diajarkan doa Bapa Kami. Mengapa? Karena ini doa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang berseru dalam hati kita, ya Aba, ya Bapa. Dan orang yang belum dibaptis itu belum menerima karunia Roh Kudus. Maka belum bisa berdoa dari dalam. Kalaupun diajarkan doa Bapa Kami itu hanya kata-kata. Tapi belum dari kedalaman batin. Maka abad ketiga, doa Bapa Kami itu hanya bisa didoakan secara sungguh-sungguh oleh mereka yang sudah dibaptis. Artinya mereka yang sudah menerima karunia Roh Kudus yang mengangkat dia menjadi anak-anak Allah. Jadi ada dua yang diserahkan hanya kepada calon baptis, yaitu rumusan aku percaya, syahadat atau kredo, dan doa Bapa Kami. Inilah kemudian yang nanti dalam gereja barat disebut sebagai disiplina arkana atau ilmu rahasia, disiplina, ilmu, atau pengetahuan yang rahasia, yang tidak akan diberikan kepada orang yang tidak mau dibaptis, tapi hanya orang yang dibaptis, yang kemudian bisa diberikan rumusan syahadat dan juga doa Bapa Kami. Nah, ini sekarang kita akan melihat doa Bapa Kami sebagai sebuah puisi. Jadi, seperti halnya puisi itu kan selalu dibagi ya. Ada bagian pertama, bagian yang kedua. Seperti pantun kan. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ya kan enak gitu ya. Ada simetris gitu kan. Demikian juga doa Bapa Kami. Itu dibagi menjadi dua bagian dan simetris itu. Maka dimuliakanlah namamu, itu berkaitan dengan berilah kami rezeki pada hari ini. Datanglah kerajaanmu, itu ada hubungannya dengan ampunilah kesalahan kami. Jadilah kehendakmu, itu ada hubungannya dengan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Mengapa? Karena namamu, kerajaanmu, kehendakmu, itu semua dikaitkan dengan surga. Dikaitkan dengan rencana Allah sejak awal mula. Sementara rezeki, kesalahan, dan pencobaan itu dikaitkan dengan bumi. Dikaitkan dengan tempat kita hidup. Maka sebenarnya mendoakan Bapa Kami itu adalah membuat nama Allah dimuliakan seperti para malaikat memuliakan Allah di surga, demikianlah manusia memuliakan Allah di bumi ini. Bagaimana caranya? Ketika manusia saling berbagi rezeki. Ketika manusia saling memperhatikan satu sama lain, khususnya yang lemah. Ketika manusia, khususnya orang-orang Kristen, memperhatikan mereka yang lemah, terutama dalam memberikan rezeki, nama Allah dimuliakan. Jadi memuliakan Allah di dunia ini tidak cukup dengan ikut ekaristi, tidak cukup dengan memuja-muji, dengan nyanyian, tetapi terutama dengan memberi rezeki, khususnya bagi mereka yang tersingkir, mereka yang miskin. Nama Allah dimuliakan ketika itu kita buat. Itu. Jadi nama Allah dimuliakan di surga, nama Allah dimuliakan di bumi dengan saling berbagi rezeki. Kerajaan juga. Kerajaan Allah itu sudah mulia di surga. Tapi bagaimana kerajaan Allah mulia di dunia ketika kita saling mengampuni? Ketika kita saling menghapus kesalahan. Ketika kita saling juga berani menghapus hutang. Berani memberikan kelonggaran kepada orang yang berhutang kepada kita. Karena apa? Kerajaan Allah itu, ingat ya, dalam Injil Matius ada perumpamaan yang dibuat Yesus tentang seorang raja yang mempunyai hamba yang berhutang kepadanya. Itu. Maka kerajaan Allah dikaitkan dengan pelepasan hutang. Hutang tidak hanya dalam arti moral, yaitu dosa,
Karena berdosa itu berarti berhutang kepada Allah juga, tapi juga hutang dalam arti ekonomi. Bagaimana kita berani melepaskan hutang orang yang sudah terhimpit, orang yang sudah nggak bisa bertahan hidup karena dihimpit oleh hutang. Bagaimana kita bisa memberikan kelonggaran kepada orang itu. Nah, itu bagian yang kedua. Dan yang ketiga, jadilah kehendakmu. Apa itu kehendak Allah? Kita akan lihat nanti. Kehendak Allah dikaitkan dengan bagaimana kesaksian hidup kita. Maka kehendak Allah itu adalah ketika kita berani tidak tergoda pada tindak kekerasan, baik secara verbal maupun secara fisik. Akan kita lihat nanti. Tapi penjelasan singkat saya ini mau mengatakan bahwa bagian dimuliakanlah namamu, itu ada hubungannya dengan bagian berilah kami rezeki pada hari ini. Datanglah kerajaanmu, ada hubungannya dengan kesalahan, pengampunan, kehendak Allah, juga ada hubungannya dengan hidup jauh dari cobaan. Maka paling mudah dan membantu kalau doa Bapa kami kita pahami seperti puisi. Bagian satu dikaitkan dengan bagian lain. Nah itu. Dan itu juga membantu kita untuk melihat doa Bapa kami sebagai sebuah doa yang melibatkan kita. Kita tidak bisa berdoa Bapa kami tanpa melakukan perubahan diri, tanpa melibatkan diri kita pada sesuatu yang konkret. Ini adalah doa Bapa kami sebagai puisi, tapi juga sebagai revolusi. Puisi karena punya dua bagian yang simetris, revolusi karena mendorong kita untuk do something, melakukan sesuatu, terlibat pada rencana Allah, seperti yang dinubuatkan para nabi, seperti Roh Kudus yang sudah kita terima, yang memampukan kita berdoa Aba ya Bapa. Oke, itu bagian yang kedua. Kita sekarang masuk bagian yang ketiga, tapi saya usul kita break dulu. Mendengarkan secara Zoom itu melelahkan, ya. Maka saya usul break. Boleh break 5 menit kali ya, Ibu Vero ya? Ya, boleh Romo. Ya, silakan. Ya, kita break dulu Bapak 5 Ibu, menit. kita break 5 menit ya. Ya. Yang mau ke toilet silahkan, yang mau minum silahkan. Ya. Asal jangan ketiduran ya Bapak Ibu. Pastor? Ya. Kalau mau tanya boleh nggak, Pastor? Oh, boleh, silahkan. Kenapa dalam doa Bapa kami kok ampunilah kesalahan kami? Kenapa bukan ampunilah kesalahanku? Oh, oke. Ya. Kenapa? Ini ada juga pertanyaan dari chat. Kenapa disebut Bapa kami, bukan Bapakku, Bapa saya? Kan lebih personal. Yes. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, begini. Nanti akan kita lihat pada kata Bapa ya. Menurut seorang ahli kitab suci Joachim Jeremias, kata Bapa dalam perjanjian lama dipakai untuk menunjuk kepada Yahweh itu hanya sebanyak 15 atau 14 kali. 14 atau 15 kali orang Israel dalam perjanjian lama menyapa Yahweh dengan kata Bapa. Sedikit. Dan itu pun dikatakan kata Bapa kami itu dikaitkan Allah Bapa sebagai Bapa bangsa Israel. Maka dikaitkan dengan kesukuan, dikaitkan dengan kesamaan sejarah bangsa itu. Tetapi ketika kita masuk ke perjanjian baru, tiba-tiba 4 Injil saja itu sudah menyebut Allah sebagai Bapa lebih dari 100 kali. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan itu. Dan kata Bapa itu dikaitkan tidak lagi dengan suku, bangsa. Karena sekarang Allah Bapa itu yang disebut dengan Allah Bapa kami itu bukan tidak hanya terbatas pada Israel. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, kaminya itu bukan hanya bangsa Israel, tetapi seluruh umat manusia. Dengan kata lain, orang Kristen dengan mengucapkan doa Bapa kami, dia mewakili umat manusia. Karena apa? Karena hanya dalam iman Kristenlah Allah disapa sebagai Bapa berkat Yesus Kristus. Itu kekasan iman kita. Nah, maka sekarang sudah mulai kelihatan mengapa disebut kata kami. Karena apa? Karena Bapa
itu bukan milik individu-individu. Bapa adalah Bapa segenap umat manusia. Maka bukan Bapak saya. Nah, kalau Bapak saya, berantem saya sama tetangga sebelah ya, yang juga menyapa Allah sebagai Bapak saya. Enggak. Bapak kami itu artinya satu, bahwa Allah itu satu, yang kita sembah sebagai Bapa itu satu. Dan yang kedua, kita itu saudara. Karena datang dari Allah Bapa yang satu itu. Nah, itu mengapa ada kata kami, bukan saya. Karena mau mengungkapkan kesatuan Allah Bapa, kesatuan iman akan Allah yang satu, yang tunggal itu. Yang pertama, yang kedua, kesatuan kita sebagai saudara. Karena punya Allah Bapa yang sama. Itu. Maka juga ampunilah kesalahan kami. Karena kita tidak hanya kesalahanku, tapi kesalahan kami. Artinya kita berdoa atas nama umat manusia. Tidak hanya berdoa individu-individu, tapi doa atas nama umat manusia. Kita berdoa sebagai gereja yang mewakili umat manusia. Maka ketika kita berdoa, ampunilah kesalahan kami, itu kita menjadi juru bicara umat manusia, tapi juga kita itu juga mengingatkan diri kita masing-masing. Kalau kita minta ampun dari Allah untuk kita sebagai komunitas, ya kita juga harus saling mengampuni sebagai komunitas. Itu alasannya mengapa ada kata kaminya. Doa tidak pernah individual. Kalaupun doa diucapkan individual, dia selalu dalam konteks komunal. Begitu, Pak. Pastor, kalau dalam Lukas kan langsung lebih personal. Dia tidak menyebut kami, tapi dia lebih Bapa, berilah, bla bla bla. Jadi lebih sifatnya personal antara anak dan Bapa. Tapi kalau ada kata kami kan lebih bersifat komunal. Iya. Nah, daripada personal sifatnya. Betul. Kesalahan kami. Sedangkan kita menyapa kalau misalnya Bapakku yang di surga atau hanya Bapa seperti kata Lukas itu kan ada suatu keintiman yang dibina gitu loh. Betul. Kenapa mesti ditekankan kata kami? Iya. Gitu loh. Menarik pertanyaan ini kalau kita lihat konteks Lukas ya. Konteks Lukas coba kita lihat ya. Apakah dalam Lukas pertanyaannya ajarilah aku berdoa atau ajarilah kamu berdoa? Kalau kita lihat Lukas. Lukas bab 11 ya. Hal berdoa kan ya. Tuhan ajarilah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus, apabila kamu berdoa, ingat di sini kamu itu bukan hanya tunggal, tapi juga kalian ya. Apabila kalian berdoa, katakanlah Bapa di kudus. Lihat, kalaupun Lukas itu punya kesan sangat personal, ya, sangat intim, aku dengan Allah, tetapi konteksnya adalah komunal. Ajarilah kami. Konteksnya adalah komunitas. Dengan kata lain, saya bisa punya relasi pribadi intim dengan Allah, itu nggak pernah hanya aku dan Allah. Tapi selalu dalam konteks komunitas. Karena para rasul tidak bertanya masing-masing pada Yesus, Yesus, ajari aku berdoa dong. Petrus bertanya gitu kepada Yesus. Lalu kemudian Yohanes, Yesus, gantian dong, ajari aku berdoa. Enggak. Tapi pertanyaannya, ajarilah kami berdoa. Semua. Tidak individu-individu para rasul, tapi para rasul sebagai sebuah komunitas. Ajarilah kami berdoa. Artinya apa? Ini doa bersama. Ini doa komunitas. Maka kalau aku punya relasi intim dengan Allah secara pribadi dalam doa Bapa kami, itu selalu dalam konteks komunitas. Aku nggak mungkin punya relasi pribadi yang intim kalau aku tidak terlebih dahulu masuk ke dalam sebuah komunitas. Begitu, Pak. Kurang lebih. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi ada sedikit yang menggelitik tadi juga ada pertanyaan. Kenapa berilah kami makanan secukupnya menjadi diganti rezeki? Yes, ya. Terima kasih. Sebenarnya
aslinya adalah roti. Berilah kami roti. Dan bukan secukupnya, tapi roti hari ini. Ya. Itu. Jadi kata aslinya itu adalah roti. Lalu mengapa diubah? Nah, ini adalah kebijaksanaan penerjemah dari saudara-saudari kita Protestan. Jadi kalau kita tahu sejarah penerjemahan kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang kita pegang ini adalah terjemahan dari saudara-saudari kita Protestan. Deuterokanonica Kanonika itu adalah terjemahan dari Gereja Katolik. Tetapi ternyata dalam perkembangannya sudah muncul terjemahan baru tahun 2020 atau 2023 ya, saya lupa ya. Dan di situ ada lebih banyak nuansa Katoliknya lebih banyak masuk dalam terjemahan yang baru itu. Nah ini, maka kata roti diterjemahkan oleh saudara-saudara kita Protestan menjadi makanan, ya kan? Supaya lebih umum. Karena apa? Karena kalau ditetapkan tetap roti, ya kita nggak makan roti ya. Ya kita makan nasi. Maka kata roti nanti jadi membingungkan. Berilah kami roti pada hari ini. Ya, gua nggak makan roti. Tapi kalau dikasih roti nggak dimakan. Kalau kita makan nasi ya maka iya. Maka dibuat lebih umum makanan. Lalu dalam Gereja Katolik dibuat lebih umum jadi rezeki ya. Kalaupun nggak dikasih roti, nggak dikasih makanan, paling nggak ada apapun itu yang bisa menopang hidupku, yang membuat aku bisa bertahan, yaitu rezeki. Rezeki kan lebih luas daripada makanan. Rezeki juga ada nafkah di situ, ada pendapatan. Nah itu. Jadi intinya sih satu, entah itu roti, entah itu makanan, entah itu rezeki, intinya satu, yang membuat aku bisa bertahan hidup sebagai manusia di dunia ini. Begitu. Baik, terima kasih Pak Sur. Sementara itu aja, silakan dilanjut. Oke, semoga jelas. Romo, ini ada pertanyaan yang Romo, doa Bapa kami adalah doa yang sempurna. Kalau Kristen mereka berdoa sesuai Alkitab, tapi kita ada sedikit dirubah. Kenapa tidak sama dengan Alkitab? Yes. Mengapa kita tidak sama dengan Alkitab? Iya, karena dalam Gereja Katolik Alkitab yang kita baca dengan Alkitab yang dipakai dalam liturgi itu tidak sama. Itu berbeda, sedikit berbeda. Mengapa? Karena dalam liturgi, Alkitab yang kita bacakan dalam liturgi itu kita terjemahkan kebanyakan menggunakan Vulgata atau dari bahasa Latin. Itu yang kita pakai dalam liturgi kita. Maka kita kan Gereja Katolik Roma, liturgi kita kan dulunya kan pakai bahasa Latin. Sampai sekarang pun masih ada itu. Ekaristi menggunakan bahasa Latin. Demikian juga dengan kitab sucinya. Kitab suci yang dibacakan juga adalah Vulgata. Nah, maka ketika kitab suci yang dipakai dalam liturgi itu diterjemahkan, tidak diterjemahkan dari bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, tapi dari Vulgata, yang bahasa Latin itu. Maka disitulah kemudian ada sedikit perubahan. Tidak sama dengan Alkitab yang kita pakai. Jadi sebenarnya sama-sama Alkitab, cuman saudara-saudari kita Protestan menggunakan doa Bapa kami dari Alkitab yang dipakai sehari-hari, sementara kita juga memakai Alkitab, tapi bukan Alkitab sehari-hari, tapi Alkitab liturgis, yaitu Vulgata, yang tidak sama, yang tidak mirip. Tapi sebenarnya sih intinya sama, tapi memang kata per katanya nggak sama. Jadi kita juga doa Bapa kami itu juga dari Alkitab, tapi Alkitab liturgis, Alkitab yang dibacakan dalam liturgi, yaitu Alkitab menggunakan bahasa Latin, yaitu Vulgata. Itu perbedaannya. Jadi sama-sama dari kitab suci, cuman bedanya yang satu itu dari Yunani, diterjemahkan ke Indonesia, yang satu itu dari Latin, diterjemahkan ke Indonesia. Hasilnya kan berbeda. Jadi sama-sama dari Alkitab sebenarnya. Begitu? Baik. Yes. Semoga membantu ya Bu Sylvie, sudah jelas. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Mo. Mengapa LBI menambahkan kata secukupnya? Oh iya. Ya, itu jadi sebenarnya, nah ini mengapa kata secukupnya? Karena agak sulit menerjemahkan bahasa aslinya. Bahasa asli sebenarnya begini. Salah, maaf. Katanya
Maaf, maksudnya LAI. LAI. Ya, LAI ya. Jadi sebenarnya aslinya itu adalah berikanlah kami roti apa ya? Roti masa depan. Roti masa depan. Agak sulit menerjemahkan kata-kata aslinya itu. Jadi bukan roti hari ini saja, tapi berikanlah kami pada hari ini roti yang tidak hanya kita makan di hari ini, tapi juga di hari-hari berikutnya. Ya, kalau kita misalnya ya, contohnya adalah bagaimana Santo Agustinus memaknai roti ini. Ya. Kata roti hari ini itu tidak merujuk pada roti hari ini saja, tapi hari ini dan pada hari kedepannya. Maka untuk Santo Agustinus, roti itu bukan hanya roti fisik, tapi juga roti ekaristi. Karena kan roti ekaristi adalah roti perjamuan surgawi. Dan surga adalah hidup kita nanti di masa depan. Nah itu, maka agak sulit menerjemahkan, kemudian dipilihlah kata, berikanlah kami makanan hari ini secukupnya. Artinya secukupnya ya hari ini selesai, besok dapat lagi gitu kan. Secukupnya. Hari ini selesai. Jadi nggak usah mikirin besok dapatnya apa. Udah secukupnya lah. Nanti kalau memikirkan hari esok, itu berkelebihan nanti endingnya. Dan secukupnya artinya mau mengatakan bahwa berikanlah kami rezeki pada hari ini, mau mengatakan semangatnya satu. Cukup. Berani mengatakan cukup. Saya bandingkan dengan Amerika. Amerika itu punya kemampuan untuk menyimpan makanan selama 10 tahun. Tetapi ketika orang Amerika bisa menyimpan makanan 10 tahun, pada saat ini di Afrika banyak yang kelaparan. Itu tidak sesuai dengan semangat doa Bapa kami. Karena apa? Doa Bapa kami mengajarkan kita semangat secukupnya. Jangan menimbun sampai 10 tahun. Kalau bisa menimbun sampai 10 tahun, yuk dibuka itu lumbung, berikan kepada orang lain. Karena kita meminta dari Allah Bapa itu secukupnya. Bukan kelebihan. Maka apa yang kita miliki kelebihan, berikanlah kepada yang kekurangan. Itu semangat dalam kata rezeki pada hari ini, atau rezeki secukupnya di situ. Tidak berlebih-lebihan. Ya, itu masuk ke bagian khusus sebenarnya. Itu dalam arti secukupnya itu sampai besok juga, sampai di masa depannya itu juga akan dicukupkan gitu ya, Mo ya? Iya, dicukupkan, bukan dibuat lebih, tapi dicukupkan. Ya. Intinya satu, kita mengandalkan keberanian, mengandalkan pada penyelenggaraan ilahi, bukan pada kekuatan kita semata. Itu sih. Baik. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi. Terima kasih Romo. Tadi terus ini ada pertanyaan lagi. Romo, saya mau menanyakan bagian ampunilah kesalahan kami seperti ini. Oke. Ampunilah kesalahan kami. Pertama saya mau menanyakan bagian ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Bukankah pengampunan dari Allah itu bersifat unconditional? Oke. Itu nanti masuk ke bagian jadilah kehendakmu. Akan kita lihat. Datanglah kerajaanmu. Jadi itu nanti akan saya jelaskan seiring dengan perjalanan menjelaskan datanglah kerajaanmu. Oke. Sikap batin, nanti ada. Lalu didake belum. Ya, didake. Ini saya perlu mengambil kitab didake ini. Jadi Bapak Ibu, ada satu kitab yang baik kalau kita baca, yaitu namanya kitab didake. Maka saya stop sharing screen dulu. Saya akan mencari kitab didake sebentar. Ya, oke. Sekarang saya share lagi, saya share screen lagi. Jadi saya sudah menerjemahkan secara bebas kitab didake. Ini kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nah ini, iya. Jadi saya menerjemahkan kitab didake dan di situ ada doa Bapa kami. Ada dalam bagian ke-8. Hendaklah puasamu tidak dilaksanakan bersamaan dengan puasa orang munafik. Mereka berpuasa Senin dan Kamis. Kalian berpuasalah pada hari Rabu dan Jumat.
Janganlah kamu berdoa seperti orang munafik, tetapi seperti yang diajarkan Tuhan sendiri dalam Injil. Berdoa secara demikian. Ini doa versi Didache. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Mirip dengan Injil Matius. Berikanlah kami roti harian. Roti harian. Bukan rezeki hari ini, tapi roti harian. Karena aslinya memang katanya itu roti. Berikanlah kami roti harian kami, hapuskanlah hutang piutang kami. Lihat dosa-dosa itu hutang piutang. Hapuskanlah hutang piutang atau dosa-dosa kami, seperti kamu pun menghapus hutang piutang mereka yang berhutang pada kami. Janganlah letakkan kami pada godaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Nah itu doa Didache versi doa Bapa kami versi Didache, ya. Jadi sudah kelihatan bedanya di situ. Perbedaannya sebenarnya ada di sini, ya. Karena Engkaulah yang memiliki kekuasaan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Itu beberapa perbedaan dari versi Didache dibandingkan dengan Matius dan versi Lukas. Oke? Sudah ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan dulu ya. Bagian terakhir dari komentar doa Bapa kami. Nanti kita lanjutkan tanya jawabnya. Nah, sekarang kita mulai dengan kata Bapa kami. Tadi ditanyakan mengapa ada kata kami. Ya, karena ini Bapa kita bersama. Bukan Bapa individu-individu. Makna kata Bapa. Kata Bapa dalam doa Bapa kami itu bermakna inklusif. Artinya dari kata Bapa itu sudah ada juga bunda atau ibu. Maka kata Bapa itu sebenarnya mau merujuk pada orang tua. Ini yang disebut sebagai makna inklusif. Kata Bapa tidak menghapus atau menghilangkan ibu. Enggak. Kata Bapa itu inklusif karena dari kata Bapa merangkum juga ibu. Dengan kata lain sebenarnya dari kata Bapa itu ada kata orang tua. Contohnya di sini. Dalam kitab Sirah bab 3 ayat 8 sampai 9 ada ayat begini. Anakku, hormatilah bapakmu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, supaya berkat daripadanya turun atas dirimu. Rumah tangga anak dikukuhkan oleh berkat bapak, tapi dasar-dasarnya dicabut oleh kutuk ibu. Lihat, hormatilah bapakmu bukan berarti ibumu nggak dihormati. Enggak. Karena dari kata hormatilah bapakmu, dalam kata bapak sudah termasuk kata ibu. Itu sebabnya mengapa kemudian dalam kalimat kedua itu dijabarkan. Rumah tangga dikukuhkan oleh berkat bapak, dasar-dasarnya dicabut oleh kutuk ibu. Nah itu. Jadi kata bapak di sini sebenarnya sudah merangkum kata ibu. Buktinya apa? Kalimat pertama, hormatilah bapakmu, itu kalimat pertama. Kalimat kedua dijabarkan. Siapa yang dimaksud dengan bapak di sini? Yaitu bapak dan ibu. Ya, jadi kata bapak punya makna inklusif, yaitu orang tua. Kedua, kata Bapa dalam doa Bapa kami itu juga bermakna inklusif, bukan hanya karena mengandung maksud orang tua, tapi juga karena di situ ada penanggung jawab keluarga atau kepala rumah tangga. Maka kata Bapa itu bermakna inklusif karena kata Bapa di sini merujuk pada penanggung jawab rumah tangga atau kepala rumah tangga yang tidak semata-mata laki-laki tetapi juga ada perempuan. Kita lihat Ulangan bab 5 ayat 13 sampai 14. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan engkau di sini?
Yang dimaksud dengan engkau adalah penanggung jawab rumah tangga. Siapa itu? Bapak dan ibu. Mengapa? Karena di sini tidak disebutkan istri. Ya. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Nggak disebut engkau atau istrimu. Tidak disebut di situ. Ya. Tapi langsung engkau atau anakmu laki-laki. Maka engkau itu adalah bapak dan ibu. Bapak dan ibu adalah penanggung jawab rumah tangga. Itulah yang dimaksud dengan makna inklusif. Maka kata bapak itu mau merujuk pada penanggung jawab rumah tangga. Dan rumah tangga, Allah Bapa adalah alam semesta ini. Ini makna kata Bapa, ya. Yaitu inklusif, merujuk pada orang tua. Maka kata Bapa itu juga mengandung kata ibu di dalamnya. Dan kata Bapa juga mengandung kata penanggung jawab rumah tangga. Di situ ada dua, bukan hanya laki-laki, tapi juga bapak dan ibu. Itu makna kata bapak. Bapak sebagai penanggung jawab keluarga. Jadi Allah Bapa sebagai penanggung jawab keluarganya. Maka kata Bapa punya makna Allah adalah pencipta. Itu. Maka kata Bapa ketika digunakan untuk merujuk kepada Allah, itu punya makna Allah Bapa sebagai pencipta. Lihat Ulangan 32 ayat 6. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana, bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau? Itu dia. Maka kata Bapa merujuk pada Allah pencipta. Jadi, kerap kali mengapa saya perlu menegaskan makna kata Bapa? Karena ini seringkali disalahartikan. Allah Bapa itu seolah-olah berarti jenis kelaminnya laki-laki karena ada kata Bapa. Oh enggak. Dalam tradisi kitab suci, kata Bapa itu bukan pertama-tama makna biologis ya. Tapi seperti saya katakan tadi, itu punya makna inklusif. Yaitu, satu, kata Bapa inklusif karena di situ menyangkut dengan orang tua. Bapak adalah bapak dan ibu, artinya orang tua. Yang kedua, kata Bapak juga inklusif karena apa? Karena merujuk pada perannya orang tua, yaitu apa? Penanggung jawab rumah tangga. Dan kita lihat tadi dalam contoh. Oke, karena tadi belum kelihatan, maka saya kembalikan. Kembali ke slide berikutnya. Berikutnya ini. Kata Bapak dalam Bapak kami bermakna inklusif karena kata Bapak berarti Bapak dan Ibu atau orang tua. Itu ada di kitab Sirah. Bab 3 ayat 8-9. Hormatilah bapamu. Di sini bukan hanya bapamu laki-laki, tapi sebenarnya ada kata bapak dan ibu. Buktinya apa? Buktinya setelah kalimat ini langsung dijabarkan. Rumah tangga anak dikukuhkan oleh berkat bapak, tapi dasar-dasarnya dicabut oleh kutuk ibu. Nah, bapak dan ibu itu menjabarkan kata bapak. Bapamu itu tadi ya. Dijabarkan menjadi bapak dan ibu. Itu makna inklusif yang pertama. Makna inklusif yang kedua, kata bapak juga kemudian merujuk pada perannya, yaitu penanggung jawab rumah tangga. Yang bertanggung jawab bukan hanya bapak, tetapi juga bapak dan ibu. Contohnya apa? Ulangan 5, 13, 14. Disebutkan di situ perintah untuk menjaga hari Sabat. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan. Pertanyaannya, siapakah engkau di sini? Apakah hanya bapak? Enggak, bapak dan ibu. Karena apa? Karena tidak disebutkan engkau dan istrimu. Disebutkan hanya engkau, anakmu laki-laki, hambamu, dan seterusnya. Tapi istri nggak disebut. Artinya apa? Artinya engkau di sini adalah suami dan istri. Engkau di sini adalah bapak dan ibu. Nah, itu. Maka kata bapak, ketika kita berdoa Bapa kami, itu bukan merujuk pada makna bapak biologis, bapak jenis kelamin laki-laki, enggak. Tapi bapak sebagai orang tua, bapak sebagai penanggung jawab rumah tangga. Maka makna biologis itu hilang. Yang ada adalah peran sebagai penanggung jawab. Apa perannya? Ini. Allah sebagai pencipta.
Maka kata Bapak, penanggung jawab keluarga itu punya arti dialah yang menciptakan kita. Maka dia punya tanggung jawab. Kalau Allah mencipta, maka dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia juga bertanggung jawab. Maka Allah juga sebagai pencipta dan sebagai pembebas dan pelindung. Keluaran 4:22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Maka Allah punya tanggung jawab membebaskan ketika anak-anaknya, yaitu Israel, diperbudak. Dia adalah Allah yang mencipta, tapi juga Allah yang membebaskan dan Allah yang melindungi. Tapi juga Allah yang memelihara. Mazmur 68 ayat 5. Bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Maka kata Bapa kami yang ada di surga, kata Bapa di situ mau mengatakan Allah pencipta, Allah pembebas pelindung, Allah pemelihara, khususnya mereka yang miskin, yaitu yatim piatu dan janda. Dan terakhir, Allah sebagai role model. Allah sebagai yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani. Contohnya Matius 25 ayat 8. Karena itu haruslah engkau sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maka Ibu Bapak, ketika kita menggunakan kata Bapa dalam doa Bapa kami, jangan dibayangkan seorang laki-laki jubah putih, jenggotnya panjang. Jangan. Itu adalah gambaran orang Eropa. Tapi kalau kita kembali ke kitab suci, gambaran kata Bapa itu adalah penanggung jawab keluarga. Dan keluarga di sini bukan hanya keluarga biologis, tapi keluarga seluruh ciptaan. Mengapa? Karena kata Bapa merujuk pada 1, Allah pencipta. 2, pembebas dan pelindung kita. 3, pemelihara kita. Dan 4, model hidup kita. Itu makna kata Bapa dalam doa Bapa kami. Ya. Maka konotasi seksual biologis hilang. Tidak lagi Bapa dengan jenggot putih, tidak, tapi pencipta, pembebas, pelindung, pemelihara, dan sebagai role model. Kemudian yang kedua, dimuliakanlah namamu. Apa itu nama? Ya. Allah memberikan namanya kepada Musa dalam penampakan belukar yang menyala. Artinya apa? Ada 2 simbol di situ. Yang pertama, seperti semak yang terbakar tapi tidak hangus, demikianlah Allah tidak pernah dapat diberi nama sebenarnya. Allah itu nggak bisa diberi nama. Mengapa? Karena kalau memberi nama, berarti kita menguasai. Berarti kita pegang kendali. Itu seperti Tuhan Yesus ketika mau mengusir setan, Yesus kan nanya dulu, siapa namamu? Nama kami Legion, sebab kami banyak. Dan ketika roh jahat menyebut namanya, Tuhan Yesus berkuasa. Karena kalau kita tahu nama, kita berkuasa atas pemilik nama itu. Itu sebabnya mengapa kita tidak sembarangan ngasih nomor telepon. Kita nggak sembarangan kasih kartu nama. Hanya siapa? Hanya orang-orang yang kita percayai. Karena kalau orang itu tahu kartu telepon, nomor telepon kita dan tahu kartu nama kita, dia bisa menggunakannya. Dia bisa memanfaatkannya. Maka memberi nama berarti memberi kepercayaan. Allah itu sebenarnya tidak pernah bisa diberi nama. Tetapi Allah harus diberi nama supaya apa? Supaya kita bisa berrelasi dengan dia. Maka nama Allah itu adalah tetap misteri. Seperti misteri semak menyala itu. Menyala tapi nggak terbakar. Demikian juga nama Allah. Kita tahu nama Allah siapa, tapi tetap kita tidak bisa berkuasa penuh atas Allah. Allah tetap sebuah misteri. Walaupun kita bisa memanggil namanya. Maka ini menjadi penekanan kita. Karena apa? Karena kerap kali mentang-mentang kita menyapa Allah sebagai Bapa, lalu kita kehilangan rasa hormat kita, kehilangan rasa takjub kita. Kita lebih menekankan keakraban. Lupa bahwa yang kita sapa sebagai Allah, sebagai Bapa, itu juga Raja semesta alam. Dia juga penguasa. Maka kita harus tetap ada jarak. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus dalam perumpamaannya selalu mengatakan, Allah Bapakku di surga. Itu seperti seorang raja. Nah itu, antara Allah Bapa dengan raja. Itu selalu dikaitkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaannya dalam Injil Matius, ya kan? Kembali ke
perumpamaan pengampunan tadi itu ya. Ketika Yesus mengajarkan hal kerajaan surga itu seperti seorang raja yang memiliki hamba yang berhutang. Dan ketika hamba itu tidak bisa berhutang, tidak bisa membayar hutangnya, maka raja itu menghapuskan hutang-hutangnya. Dan hamba itu ketika ketemu hamba lain yang berhutang, dia mencekik dan memaksa hamba itu untuk membayar hutang, dan karena nggak bisa membayar, dibuang ke penjara. Dan ketika raja mendengar itu, dia marah, dia kemudian menangkap hamba yang tidak tahu diri itu dan melemparkan ke penjara. Lalu kemudian Yesus mengatakan, demikianlah Bapakku di surga, lihat, Bapa dan Raja. Itu tidak terpisahkan. Demikian juga kita. Walaupun kita menyapa Allah sebagai Bapa, jangan kehilangan rasa hormat. Maka kita bisa dibantu oleh doa saudara-saudara kita Muslim ketika mereka berdoa Allahu Akbar. Allah itu Maha Agung. Itu mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sapa sebagai Bapa juga yang Maha Agung. Yang harus kita hormati, yang harus kita taati. Itulah makna simbol dari semak yang menyala tapi nggak terbakar, mengingatkan kita bahwa walaupun kita bisa menyebut nama Allah, ingat kita tidak berkuasa penuh atas nama itu. Nama Allah berarti reputasi Allah. Dia adalah Allah pembebas dan penyelamat dahulu dan kini dan nanti. Khususnya Allah penyelamat orang miskin. Nah, ini. Maka berdoa meminta supaya nama Allah dimuliakan, artinya apa? Ini dia. Memuliakan Allah berarti menjaga nama Allah itu kudus. Artinya apa? Artinya tingkah laku kita juga harus menampilkan kekudusan Allah. Karena apa? Kekudusan Allah terkait dengan kekudusan umatnya. Imamat 19 ayat 2. Umat Allah menjaga kekudusannya dengan mengikuti apa yang Allah lakukan. Karena Allah adalah model kekudusan. Yang Allah lakukan adalah membebaskan kaum tertindas. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya. Itulah akulah Tuhan. Maka kita bisa menjaga reputasi Allah, kita bisa menjaga kemuliaan nama Allah ketika kita melakukan sama seperti yang Allah buat, yaitu membebaskan budak, yaitu memelihara orang miskin. Maka dimuliakanlah namamu, itu langsung dikaitkan dengan berilah kami rezeki pada hari ini. Artinya apa? Kita menjaga kemuliaan Allah ketika kita memberi rezeki pada orang miskin. Ketika kita memperhatikan mereka yang hidupnya susah. Ketika kita melakukan itu, kita menjaga reputasi Allah. Kita menjaga nama Allah. Ibu Bapak, saya rasa saya akan menjelaskan sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan karena ada begitu banyak pertanyaannya. Nah, di sini saya menjelaskan dimuliakanlah namamu dengan menjawab beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan dari Yani. Jika dari Inggris give us today our daily bread, bukankah lebih tepat diartikan berilah kami rezeki kami sehari-hari? Ya, itu dari bahasa Inggris. Dari bahasa Yunani kita lihat didake tadi ya, rezeki harian, mirip sama ya. Atau juga dalam bahasa Yunaninya itu roti yang diberikan hari ini yang juga mengandung masa depan. Jadi kalau kita makan roti hari ini kan berarti kita hidupnya bukan hanya hari ini juga ya, tapi hidup kita juga ke masa depan. Maka rezeki hari ini, tapi juga untuk hidup masa depan. Karena roti yang kita makan itu bukan hanya membuat kita bisa hidup di hari ini, tapi hidup juga di hari esok. Efeknya. Nah itu masalahnya di situ ya. Penerjemahannya agak sulit. Inggris, berikanlah kami our daily bread, roti harian. Agak mirip dengan didake tadi. Tapi sebenarnya daily bread itu roti hari ini yang aku makan, yang membuat aku bertahan tidak hanya hari ini, tapi juga di hari-hari mendatang. Nah itu, kurang lebih pesannya seperti itu. Bapak Ibu, saya rasa saya cukupkan dulu penjelasan saya, karena waktunya sudah mepet. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya buka forum tanya jawab saja. Nanti untuk materi bisa saya sharekan ya, jadi bisa didalami
secara individu. Sekarang kita buka forum tanya jawab sambil mendalami materi yang sudah ada, tapi dengan diskusi tanya jawab. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya. Semoga banyak yang kami dapat. Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya, boleh ditulis, boleh unmute langsung, boleh bicara langsung. Ya, silakan. Yang di sini udah dijawab semua ya, Mo ya? Sudah dijawab semua kayaknya ya. Oke. Itu ada itu. Tadi udah yang ampunilah. Ampunilah kesalahan kami ya. Nah, ini dia. Ampunilah kesalahan kami. Bukankah Allah itu unconditional? Oke. Begini. Nah, ini share screen ini. Ya, tentang pengampunan. Itu masuk dalam datanglah kerajaanmu ya. Karena datanglah kerajaanmu nanti dikaitkan dengan ampunilah kesalahan kami ya. Jadi kerajaan itu dalam bahasa Ibrani-nya malkut ya, malkutah. Artinya suasana atau gaya Allah meraja. Maka ini bisa kita bandingkan dengan kitab Daniel bab 7 ayat 4 sampai 13. Kalau kita lihat di situ ada penampakan kerajaan-kerajaan dunia. Cara Raja Babilonia berkuasa itu digambarkan seperti singa bersayap elang. Kerajaan Median atau Arab berkuasa itu seperti beruang. Persia berkuasa itu seperti leopard. Yunani atau Makedonia berkuasa itu seperti hewan buas yang tiada bandingnya. Semuanya digambarkan seperti hewan. Sebaliknya, kalau Allah meraja, suasananya adalah suasana yang manusiawi. Ya, itu. Maka tampillah kerajaan yang kelima itu seperti anak manusia, ya kan? Nah, itu. Maka kalau Allah meraja, itu Allah meraja dengan cara yang sangat manusiawi, artinya sangat membuat kita hidup seperti manusia, tidak dengan kekerasan, tidak seperti leopard, tidak seperti beruang, ya. Tidak seperti singa yang bersayap, itu kan semua penuh dengan kekerasan seperti hewan. Tapi ketika Allah berkuasa, dia Allah berkuasa dengan cara manusiawi tanpa kekerasan. Maka di situ bisa kita lihat, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu sebenarnya bukan syarat, ya. Bukan syarat bahwa kalau kita tidak mengampuni, maka kita juga tidak diampuni oleh Allah. Pertama-tama, Allah sudah mengampuni kita lebih dahulu. Dia unconditional. Maka pengampunan Allah memang tanpa syarat. Ya, karena Allah, siapa sih yang bisa nyerang Allah ya? Allah itu tidak berhutang pada siapapun. Tadi kita lihat dalam kitab Pidake, hutang itu kan, dosa itu kan hutang ya. Maka kalau Allah tidak berhutang kepada siapapun, ya Allah tidak membutuhkan pengampunan. Maka Allah dengan mudah itu bisa mengampuni kita karena dia tidak ada masalah dengan kita. Masalahnya adalah kita dengan sesama. Maka sebenarnya kalau kita tidak mengampuni sesama, itu bukan berarti Allah tidak mengampuni kita, tetapi konsekuensinya. Apa sih konsekuensi dari tidak mengampuni? Yaitu kita sendiri merasa kita tidak diampuni. Maka saya lihat ini. Bagian ini. Datanglah kerajaanmu. Reputasi Allah terlaksana dengan kedatangan kerajaan Allah, yaitu cara hidup bersama yang sesuai dengan keadilan dan kebenaran Allah. Maka ketika kita tidak mengampuni orang lain, artinya kita tidak hidup sesuai dengan cara Allah meraja, yaitu cara tanpa kekerasan, yaitu cara yang membuat kita hidup sebagai manusia di dunia ini dengan penuh damai.
itu sebenarnya kita menyimpan luka itu dalam diri kita. Dan kalau kita menyimpan luka itu dalam diri kita nggak mengampuni diri kita sendiri. Maka bukan Allah yang tidak mengampuni, tetapi kita tidak mengampuni baik orang lain maupun tidak mengampuni diri kita. Itu lihat dari jadilah kehendakmu. Mengapa? Karena kehendak Allah itu sebenarnya adalah kita hidup dalam kebebasan. Dan kebebasan kita itu memang dikehendaki oleh Allah, dan kebebasan kita itu punya konsekuensi. Maka hakikat kasih Allah itu adalah non-violence, tanpa kekerasan, dan kita hidup dalam kebebasan. Maka ketika kita memilih untuk tidak mengampuni, kita berarti juga memilih untuk tidak membuat luka kita itu sembuh. Maka barang siapa tidak mengampuni, dia tidak menyembuhkan lukanya sendiri. Bukan Allah yang nggak mengampuni, enggak. Kita tidak diampuni bukan karena Allah tidak mau mengampuni, tapi karena konsekuensi pilihan kita untuk tidak mengampuni orang lain. Ingat dalam perumpamaan seorang raja itu ya, kan bukannya Allah tidak mengampuni, tetapi hamba yang tidak mengampuni itu menerima konsekuensinya, yaitu ditangkap kembali oleh raja dan dilemparkan ke penjara. Itu konsekuensi dari pilihan dia, yaitu tidak mengampuni orang lain. Itu makna dari ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Allah senantiasa mengampuni kita. Tapi kita, pilihan kita, apakah mau mengampuni orang lain atau tidak. Dan kalau kita tidak mengampuni, konsekuensinya adalah kita tidak menyembuhkan diri kita sendiri. Dan tidak sembuh itulah yang kita alami bahwa kita sebenarnya tidak diampuni. Maka tidak diampuni itu karena kita membiarkan luka kita itu masih ada dengan tidak mau mengampuni orang lain. Karena mengampuni itu menyembuhkan kok. Tidak mengampuni itu berarti menyimpan benci, menyimpan dendam. Dan itu membuat kita malah terbelenggu. Membuat kita malah tidak bebas. Dalam perumpamaan Yesus membuat kita terpenjara oleh kebencian kita. Begitu pertanyaannya sudah saya jawab. Ada lagi? Ini mau ada nama Bapak adalah putra dan nama Bapak adalah putra pada tulisan abad kedua. Maksudnya bagaimana ya? Saya belum mengerti bagaimana dengan mengetahui nama kita dapat menguasainya. Walau saya tahu nama Romo, bukankah saya tetap tidak berkuasa atas Romo? Gitu. Oh iya, oke. Jadi kita mulai dari kehidupan sehari-hari. Kalau seseorang mengetahui nama saya, maka dia bisa manggil saya kapanpun. Dia bisa manggil saya gitu kan, karena nama saya. Beda kalau dia nggak tahu nama saya, dia akan manggil lu. Ya saya bisa cuekin gitu kan. Orang cuma lalu doang kok, atau doang kok. Banyak orang juga bisa kena itu dengan lu atau nya gitu. Tapi ketika dia memanggil Uut, waduh, nama saya tuh, saya nggak bisa diam aja tuh. Karena itu merujuk pada pribadi saya. Nama itu identik dengan pribadi, ungkapan pribadi. Maka nama saya bisa tercoreng, bisa jelek karena perbuatan orang itu, ya kan? Misalnya ketika dia kemudian melakukan sesuatu yang jelek, misalnya nggak sengaja nabrak orang gitu kan, lalu dia mengatakan, ya itu Uut itu, ya kan? Ini sepedanya Uut nih. Lalu nama saya juga terlibat dalam kecelakaan itu, ya. Dalam peristiwa penabrakan itu, karena nama saya dikaitkan dengan sepedanya. Jadi kalau orang tahu nama, itu dia bisa berbuat macam-macam dengan pribadi saya, hanya dengan tahu nama saya, ya kan? Relasi Bapak dengan anak, itu mungkin lebih mudah. Karena ini kan doa Bapa kami, berarti kan kita anak Allah Bapa. Misalnya seorang anak ditanya, kamu, ini bapaknya, ini anaknya si ini toh, ya. Misalnya namanya si Yohanes, terus bapaknya si Matius gitu kan. Oh, Yohanes ini anaknya si Matius toh. Jadi ketika
nama Matius sebagai bapak dikaitkan dengan Yohanes sebagai anak, perilaku si Yohanes itu menentukan citra si bapak. Ya kan? Maka mengetahui nama si anak dihubungkan dengan nama si bapak itu punya dampak luar biasa. Itu yang artinya berkuasa. Saya bisa dengan sengaja, amit-amit ya, menjelekkan citra bapak saya dengan perbuatan saya, dengan sengaja. Bisa saya. Ya kan? Saya punya kuasa. Bukan kuasa penuh, tapi saya paling nggak bisa memberikan dampak bagi nama baik bapak saya. Demikian juga kalau saya berbuat baik, punya dampak yang baik, citra yang baik untuk bapak saya. Maka tahu nama itu efeknya luar biasa. Berkuasa tidak dalam arti total, saya bisa mengendalikan orang, tapi bisa menentukan perilaku orang itu. Bisa menentukan perilaku orang itu. Ketika saya di tempat ziarah, kemudian ada tiba-tiba dari kerumunan orang memanggil Romo Uut, saya pasti nengok, saya nggak bisa cuek. Itu kan sedikit banyak saya dikendalikan oleh orang yang tahu nama saya itu, karena memanggil nama saya. Begitu jawabannya. Maka memberikan nama berarti memberikan kepercayaan. Ya. Ada lagi? Di kolom chat sih sudah nggak ada, Ma. Oke. Ya. Jadi, mungkin sebagai kesimpulan ya, sebagai penutup, sudah hampir jam 9. Doa Bapa kami dengan demikian mengundang kita untuk tidak hanya berkata-kata, tapi bertransformasi. Karena apa? Karena setiap kata dalam doa Bapa kami itu lahir dari Roh Kudus. Roh Kudusnya yang berseluruh ya Aba ya Bapa dalam batin kita. Dan kalau kita berdoa dari dalam batin, kita berdoa dari pusat hidup kita. Dan ketika kita berdoa dari pusat hidup kita, kita tahu ada banyak kelemahan-kelemahan yang masih kita miliki. Sebagai contoh tadi, kita masih sulit mengampuni misalnya, ya kan? Atau kita masih berpusat bukan pada kerajaannya, tapi pada kerajaan kita sendiri, pada kepentingan kita sendiri. Maka dengan tahu kelemahan-kelemahan kita, doa kita itu sudah mulai mengubah hidup kita. Perubahan dimulai dari tahu apa yang harus diubah. Bukan perubahan begitu saja. Nah itulah sebenarnya inti dari pengajaran malam ini. Ya. Doa Bapa kami itu doa dari Roh Kudus. Roh Kudus berseluruh dari pusat hidup kita, dari batin kita. Dan ketika Roh Kudus berseluruh dari pusat batin kita, kita juga tahu kelemahan kita. Dan kita mohon dengan bantuan Roh Kudus, kita pelan-pelan berubah seperti apa yang Roh Kudus kehendaki dari pusat hati kita, yaitu kita hidup sebagai anak-anak Allah. Nah, ini sebenarnya inti dari doa Bapa kami. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Vero. Terima kasih. Terima kasih Romo, penjelasannya sangat luar biasa tentang mengenai Bapa kami ini. Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan? Tapi waktu sudah jam 9. Bu Rosita, ada pengumuman? Ya, seperti biasa ya, Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom KKS Kelapa Gading. Minggu depan kita jumpa lagi dengan Go Kitab Suci Lingkungan ya. Terima kasih ya Romo Uut ya, luar biasa pemaparannya. Terima kasih Bu Rosita. Kita akhiri pertemuan malam hari ini. Terima kasih Romo Uut, pemaparannya sangat luar biasa, sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, kita akhiri malam ini, kita tutup dengan doa, minta tolong dengan Ci Lydia. Silakan nanti ditutup dengan berkat dari Romo. Silakan. Bapak Ibu yang terkasih, pertemuan malam hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji syukur dan terima kasih untuk setiap bimbingan-Mu di malam hari ini bersama kami. Sehingga kami dapat lebih memahami dan lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi.
Ya Bapa, berkatilah kami di malam hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat beristirahat tidur di malam hari ini dan kembali beraktivitas di pagi hari besok. Jadikanlah kami sebagai pelaku firman-Mu yang selalu setia dan taat akan perintah-Mu. Ya Bapa, melalui perantaraan Romo, berkatilah kami di malam hari ini. Romo, berkatilah kami semua. Tuhan bersamamu. Bersama Romo. Semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kitab suci kita senantiasa mendapatkan pelindungan berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sama KKS semuanya. Terima kasih Romo. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bu Rosita, terima kasih Bu Vero. Terima kasih Romo, terima kasih semua.